Baik. Terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu Romo Ramani yang sudah berkumpul pada malam hari ini di kelas Abhidhamma bab 8 di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memulai kelas pembelajaran Abhidhamma ini, kita akan sama-sama membacakan Namakara Pata. Mungkin boleh dipimpin oleh Ko Hartono. Pada Ko Hartono, saya persilahkan. Iya, baiklah. Rama Ramani sekalian, Kalyanamita. Sebelum memulai kelas, marilah kita memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan Namakara Pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Makmasan Supatikpano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Makman. Baiklah, mari kita bersama-sama mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian Cik Lucy, terima kasih. Terima kasih Ko Hartono. Untuk selanjutnya, pada Romo Ruby, saya silakan. Ya, terima kasih Cilusi. Teman-teman sekalian, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan kagum kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita melanjutkan bab 8 yang sudah sempat tertunda beberapa minggu. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober ya, kita melewat satu hari karena kesibukan lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus mengikuti pelajaran bab 8 ini dengan baik. Dan karena kita tinggal sebentar lagi menyelesaikannya. Ini adalah kalau kita bicara indriya pacayo kan adalah indriya yang ke-16 dari 24 patana. Karena ini yang nanti mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah selesai ya. Saya usahakan saya kejar supaya cepat selesai dan nanti teman-teman di awal tahun udah bisa belajar bab 6 ya. Baik, saya lanjutkan saja mengingat memori teman-teman sekalian. Saya belum buka sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba share teman-teman sekalian. Jadi kita belajar sebenarnya, ini yang mengingat lagi ya, karena materi kita ini sangat membantu teman-teman kita untuk belajar Abhidhamma ya. Respon dari umat kita di berbagai tempat yang saya temui itu cukup lumayan positif. Pembelajaran kita ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Mudah-mudahan keberadaan kita terus bisa membantu untuk mengajarkan atau membuat teman-teman yang ingin berminat belajar Abhidhamma bisa lebih mudah ya. Kita berbicara yang ke-16 itu patananya adalah indriya pacayo. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa pacayo itu adalah kondisi ya. Inilah yang membedakan kalau kita bicara kondisi itu sebenarnya begini. Sebelum saya bicara itu saya mau bicara ini dulu deh. Kalau teman-teman memahami tentang Patana 24, Patana 24 ini kan adalah pelajaran yang terakhir dalam kitab bab 7 Abhidhamma. Ya ini kan kitab terakhir yang kitab ke-7 dalam Abhidhamma. Patana itu mengajarkan kita tentang satu metode tentang sebab dan akibat.
Kalau kita bicara sebab akibat, ini jadi dikenal sebagai kondisi. Kondisi-kondisi. Selama ini kalau kita belajar, kalau kita belajar sebab pasti akan berakibat. Gitu ya. Itulah pelajaran yang kita dapat dari pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Tetapi di dalam agama Buddha kalau kita belajar patana, sebenarnya patana itu belajar tentang kemunculan, proses kemunculan. Atau kalau boleh saya katakan pelajaran konsep penciptaan di agama lain. Ya, karena dia berbicara tentang sebab musabab yang saling bergantungan itu kalau ada sebab pasti berakibat. Tidak sesimpel itu ternyata. Ketika sebab menghasilkan akibat, ada yang namanya di sini adalah pacayo atau kondisi. Dan Buddha sudah menemukan ini pada saat dia mencapai penerangan sempurna. Dengan menemukan ada 24 kondisi-kondisi. Dengan kita mengenali kondisi-kondisinya, maka kita tahu tentang kemunculan atau penciptaannya. Kenapa sebab bisa menghasilkan akibat? Tidak sesederhana kalau kita misalnya, kenapa kita makan cabai, terus pedas. Padahal ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Dan hanya ajaran Buddhis yang mengajarkan itu. Makanya inilah yang membedakan agama Buddha dengan agama-agama lain. Memang untuk belajar patana, karena kita menggunakan metode Pacayani Desa, maka kita membedah patana itu secara lebih rinci, sehingga penguasaan teman-teman terhadap bab 1, bab 2, sampai bab 7 tentu harus dikuasai dengan baik. Tapi mudah-mudahan kalau terus diulang-diulang, apalagi kita sudah nanti belajar bab 6, mudah-mudahan terpenuhi. Memang kalau kita bicara indriya pacayo itu, ada rupa, tapi memang rupanya tidak bisa menimbulkan akibat. Tidak bisa akibat, makanya yang menimbulkan akibat itu selalu batin sebenarnya. Tapi makanya kita lihat ya. Jadi kita sudah memasuki, karena kita liburnya cukup lumayan, kita sudah memasuki patana yang ke-16. Patana ke-16 itu adalah indriya pacayo. Ya, kalau kita bicara indriya pacayo, indriya itu apa? Kita sudah pernah ngomong, indriya itu adalah kemampuan atau raja gitu ya. Ini adalah kemampuan atau raja atau pengendali juga bisa, atau kendali. Dan kita sudah belajar di bab 7 bahwa yang namanya indriya itu ada 22. Ada 22. Nanti kita lihat ya. 22 ini itu apa saja. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara indriya pacayo, maka ini diumpamakan kemarin kita pernah belajar bahwa ada seorang menteri yang bisa mengendalikan sebuah departemen kan, atau seorang raja yang menguasai wilayahnya. Nah, apa yang membedakan antara indriya pacayo dengan adipati pacayo? Kita pernah belajar adipati itu di awal-awal. Adipati pacayo. Apa sih perbedaan antara indriya pacayo dengan adipati pacayo? Kalau adipati itu raja. Apa raja? Bukan penguasa sesungguhnya. Jadi penguasa atau kalau dia adipati itu kan kalau kita bicara di cita-cita Jawa kan adipati itu penguasa ya. Tapi dia raja penguasanya. Kalau indriya itu penguasa di daerah kecil, kalau adipati penguasanya besar. Penguasa yang memiliki banyak kekuasaan kalau di adipati, ya. Tapi kalau indriya hanya per departemen. Ya saya katakanlah adipati itu presidennya, lalu indriyanya adalah departemen-departemennya. Nah, kita pernah belajar bahwa kalau kita bicara di bab 7, indriya itu ada 22, ya. Nah, kekuatan indriya itu kita tahu, saya buka dulu nih program kita, belum saya buka sebentar. Tadi saya buka dulu programnya. Kalau kita berbicara tentang tentang indriya, sebenarnya teman-teman bisa lihat di bab 7.
Di bab 7, teman-teman sudah bisa melihat bahwa, saya coba tutup dulu ya. Kalau kita lihat di bab 7, ya teman-teman bisa melihat kemarin indria itu kan kalau di apa namanya di ada 5 kan, ada 5 ya, ada 5. Tapi kalau kita lihat di Bodhipakkhya Dhamma, indria yang 22 itu ada di mana kemarin? Indria 22 itu di sebentar ya. Bentar teman-teman. Bentar, Misaka. Di Misaka ya. Kelihatan ya teman-teman. Jadi indria itu ada 22. Nanti kalau kita ke Bodhipakkhya Dhamma, ya di Bodhipakkhya Dhamma nanti ketemu indria juga, tapi yang pancindria. Ya, kalau kita bicara pancindria itu nanti yang dari 22 itu mana yang bisa menjadikan faktor-faktor pencerahan. Tapi kalau kita harus mengetahui dulu, sebelum kita mengetahui 5 panca indria, kita harus menguasai juga indria ada 22. Nah, kita pernah belajar kalau indria 22 itu, kan indria itu ada yang di rupa, ada yang di batin kan. Nah, sampai di sini kita tahu nih, sampai di 8, jadi dari caku, sota, ganha, jihwa, kaya, iti bawa, purisa bawa, dan jiwitindria, itu bisa saja, atau itu adalah dari materi, rupa. Makanya kenapa sebenarnya jiwita, sebentar. Tolong sebentar, saya, ini habis, bahaya. Sebentar ya, saya harus. Kalau kita berbicara, terkait dengan, bentar ya, oke. Kalau kita berbicara terkait dengan, terkait dengan indria, maka teman-teman tahu nih bahwa sebenarnya kan 22 ya itu ya, tapi sebenarnya bukan 22 tapi 23 karena di sini kan ada CR. CR itu berarti ada CR nih. Yang diantara kan semua kan ini adalah rupa. CC itu adalah cita-cita. Ya, tapi kalau CR itu berarti cita dan rupa. Maka dari itu sebenarnya kekuatan indria itu ada 23. Karena jiwitindria itu ada di rupa, juga ada di di cetasika atau di cita ya. Nah, teman-teman, kita sedang berbicara indria dari sisi pencapaian kesucian yang memiliki pencapaian kesucian. Di mana? Ya, tadi kita ambilnya dari sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Jadi dari semua ini, nanti kalau kita belajar di bab 7 terkait dengan Bodhipakkhya Dhamma, maka yang memiliki kekuatan mindfulness terkait dengan pencapaian kesucian, faktor-faktor pencerahan hanya dimulai dari sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Ya, ini adalah pencapaian hasilnya nanti. Ya, anantana sama tindriya, anyindriya, dan anantawindriya ini adalah hasilnya. Kalau ini adalah menghasilkan arahata pala, ini adalah pencapaian sotapati maga sampai sota arhata maga. Ini hanya adalah sotapati maga saja. Kita sudah bahas itu ya teman-teman ya. Sudah bahas itu. Nah sekarang ternyata kalau kita bicara rupa, materi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan belajar rupa dari banyak faktor. Ya. Kemarin kita belajar indria itu dari dengan metodenya apa saja teman-teman. Kita belajar indria itu metodenya berapa? Dari metode apa saja? Masih ingat nggak Cilusi? Metode apa saja yang kita pakai kalau kita menggunakan metode indria? Cilusi tahu? Teman-teman tahu? Materinya apa? Kalau kita berbicara tentang terkait dengan indria ini. Teman-teman tahu?
Kalau kita bicara indria, yang 22 ini nanti kita lihat ya. Dari 22 indria, saya coba supaya karena kecil Lucy kan minta tolong perjelas lagi supaya gampang gitu ya Cilusi ya. Oke, saya akan coba begini dengan menggunakan pemahaman yang saya dapat saja ya, biar teman-teman tahu nih ya. Biar sederhana itu ya. Jadi sekarang jelas ya. Berarti indria ini ada 22, tapi sebenarnya 23. Kenapa 23? Karena jiwit indrianya ada yang punya rupa, ada yang punya cetasika. Gitu ya. Dipahami itu dulu ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari kemarin, yang namanya jiwit indria pacayo itu dibaginya 3. Ya. Indria paca itu dibagi 3 pemahaman sebenarnya kan. Masih ingat nggak? Yang pertama kita bicara watu purejata indria. Watu purejata indria. Ya. Watu purejata indria itu apa teman-teman? Lahir lebih awal. Iya, tapi daya landasan muncul lebih awal karena ada watu di sini. Ya, daya landasan yang munculnya lebih awal. Lebih awal. Nanti kita lihat, kalau teman-teman lihat kan bisa lihat. Yang kedua, kita kemarin bicara apa? Kalau kita bicara watu purejata indria berarti ini masuk ke dalam watu purejata. Kita udah pernah belajar sebenarnya watu purejata. Nggak apa-apa sih dulu ya. Terus yang kedua kita bicara daya apa? Sahajata. Rupa daya hidup materi, rupa jiwitindria. Rupa jiwitindria. Rupa jiwitindria ini adalah grup rupa ya, dia masuk dalam grup rupa materi. Ya. Nanti ada yang namanya sahajata jiwitindria. Sahajata jiwitindria. Kalau kita bicara sahajatindria berarti daya batin yang munculnya bersamaan, ya. Kalau ini kan bicara daya batin, daya materi, ini daya batinnya di sini. Daya batin, karena ada sahajata berarti munculnya bersamaan, ya. Jadi daya batin muncul bersamaan. Gitu ya, muncul bersamaan. Nah, teman-teman, nanti teman-teman kalau udah ketemu itu tadi 3 komponen tadi, teman-teman akan bisa mendapatkan clue-nya. Tadi kan kita tahu indria ada berapa? Indria ada berapa tadi? Indria ada 22 kan? Berarti yang 22 itu teman-teman tadi kita tahu dibagi berapa? Kalau kita punya bicara ini rupa, ini batin. Yang rupa tadi ada berapa? Masih ingat? Teman-teman masih ingat ada berapa tadi yang rupa? Caku indria, nih. Saya ajak ini. Nih, yang rupa itu ini teman-teman. 1, caku indria, sotindria. Kan ini rupa nih, telinga tuh, baca yang atasnya ya. Kalau saya klik bawah Anda baca yang atasnya. Ganindria berarti apa? Rupa. Hidung. Jiwihayundria berarti Lidah. lidah. Terus kayindria berarti Tubuh. tubuh. Kalau itibawa Jenis ya. Maskulin, feminin. feminitas. Kalau purisa bawa maskulinitas kan? Ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman nanti teman-teman akan ketemu nih. Kalau teman-teman ini termasuk dalam apa? Ini termasuk dalam apa? Rupa ya. Hah? Rupa jiwitindria atau apa? Rupa. Rupa dia, masuk dalam rupa. Tapi nanti kalau kita bicara jiwitindria,
dia adalah daya hidup batin. Karena kenapa ini daya hidup batin? Daya indria ya, tapi di sini kan ada daya hidup batin. Karena tadi bicara kematian. Kalau kita meninggal dunia, maka jiwa indrianya yang lenyap dari tubuh. Ya, dia lenyap dari tubuh. Nah, nanti teman-teman kalau kita bicara mano nih, ini mano itu itu manindria. Ini bicaranya apa? Bicaranya cita. Hanya cita saja. Ya, mano indria itu cita semua nih. Tuh. Nyala kan cita ya? Kalau yang namanya mano indria berarti cita saja. Ya. Tapi untuk bicara, ini berarti bagian cita saja kan? Tapi untuk bicara ini ya, untuk bicara suka, apa itu suka? Sukindria itu apa? Baca di atas. Indra rasa senang ya. Kalau dukindria, Rasa derita. kalau somanasendria, Rasa senang dari batin. kalau domanasendria, Rasa derita dari batin. kalau upekandria berarti, Rasa bodoh ya. nah dia hanya berbicaranya apa? Perasaan saja, wedana. Ya, hanya bicara perasaan saja. Nanti teman-teman kalau ini berarti sada ya sada, wirya wirya, sati ya sati, samadhi ya samadhi, panya ya panya gitu. Kebijaksanaan. Tapi sampai sini sebenarnya kebijaksanaan semua nih. Ya. Yang namanya kalau teman-teman pencapaian kesucian, kita kan tahu ya, kalau kita saya klik ini nih di sini nih. Sebenarnya teman-teman bisa lihat nanti di bab 7 lagi ya. Ini kan adalah ananantanan, anaknya, tanya, samintindria gitu ya. Ini sebenarnya adalah dia sebenarnya panya yang berasosiasi dengan sotapati maga tadi saya katakan. Jadi kalau kita sekarang mencapai sotapati maga, maka kekuatan indria kita ini muncul. Ya, kalau kita belum mencapai sotapati maga, maka indria ini nggak muncul. Semua indria ini muncul setiap saat sama kita nih. Sampai di 19. Ya, sampai 19 kita sering muncul. Tapi untuk yang anya, tanya, samintindria ini, itu hanya panya yang akan bermunculnya berasosiasi dengan sotapati maga. Ini kita belum dapat. Ya, kita bisa mengetahui yang belum diketahui di sini. Kalau indria ini muncul, maka kita akan bisa mengetahui yang belum kita ketahui. Makanya menjadi pemenang arus di situ. Ya. Sementara kalau anyindria, apa itu anyindria? Anyindria itu apa jadinya kalau dibaca teman-teman? Anyindria adalah sebenarnya realisasi tertinggi dia. Karena kalau kita sudah mencapai itu, berarti kita sudah mencapai panya yang bersekutu dengan 3 maga yang lebih tinggi daripada sotapati maga. Berarti apa? Jadi berarti ada sakadagami, sotapati pala, berarti apa lagi? Maga. Sakadagami maga pala, anagami maga pala, dan arhata maga. Di sini nih. Makanya ini yang disebut anyindria itu adalah realisasi tertinggi dia. Panya yang bersekutu dengan 3 maga lebih tinggi dan 3 pala yang lebih rendah. Maksud 3 maga yang lebih tinggi itu berarti tahu ya, berarti sakadagami maga, anagami maga, dan arhata maga. Sementara 3 pala yang lebih rendah berarti adalah sakadagami pala, asotapati pala, sakadagami pala, dan anagami pala. Tapi kalau di sini udah yang disebut anya tawindria, maka ini adalah yang telah merealisasi sepenuhnya. Yang telah merealisasi sepenuhnya, panya yang telah berasosiasi dengan arahata pala. Sebenarnya itu tuh yang kita pelajari ya. Saya mempertegas teman-teman saja ya biar teman-teman tahu. Nah, kita kan sudah belajar
kalimat bahasa Palinya apa nih? Tahu nggak kita baca Palita ini di sini apa? Kalau kita terjemahkan ke Abhidhamma, ke Patana, caku indri apa? Kita bicara indriya pacayati nih ya. Indriya pacayati berarti ini apa? Caku indriyang, caku winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Jadi kalau kita baca ini nanti di Abhidhamma bab 8 kan, kalau di agama bab 7 kan cuman ini kan indriya mata nih. Gitu kan? Tapi kalau kita belajar di Patana, kita akan tahu nanti ini apa bacanya. Cakundriya, caku winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Yang ini jadi apa bacanya? Sotingdriyang, sota winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Yang ini kita bisa baca apa jadinya? Kalau kita di bab 8. Di bab 7 kita bicarakan ini. Tapi di bab 8 kita jadi apa? Ganindriyang, gana winyana datuya, tam sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Kalau ini jadi bacanya apa? Bentar, ini bacanya apa? Jiwitindriyang, jiwiti winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Saya tahulah bab ini susah banget. Bab ini susah banget ya, teman-teman juga mengeluh. Susah Romo, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Makanya saya pertegaskan kalau ini apa jadinya? Kaindriyang, kaya winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, indriya pacayana pacayo. Tapi kalau ini 1, 2, 3 jadi apa? Ini 1, iti bawah, purisa bawah, dan ini sama ini sebenarnya ya. Ini jadi sama ini satu yang tapi ini yang rupa ya, bukan yang cetana ya. Dari sini ya teman-teman ya. Dari apa namanya, dari yang ini kan kayak udah dari 1, 2, 3 dia jadi apa? Rupa jiwitindriyang. Yang mana yang rupa jiwitindriyang? Iti bawah, itindriya, purisindriya, jiwitindriya, tapi yang rupa ya. Jiwitindriya yang rupa jadi apa? Kalimat yang 3 ini. 6, 7, 8 jadi apa? Rupa jiwitindriyang, kata tarupanang, indriya pacayana pacayo. Paham ya? Paham ya 3 ini ya. Jadi kan lebih jelas ya. Kemarin kan susah nih. Sekarang saya sengaja biar lebih gampang. Terus kalau sekarang kita bicara yang terakhir sekarang, arupino. Mana yang arupino? Kalau kita bicara arupino yang mana sekarang? Batin loh. Batin. Iya. Ayo. Kalau kita bicara batin berarti dari sini kan? Dari jiwitindriya yang rupa cetasika sampai ke hanya sawindriya. Iya, jadinya bacanya apa? Kemarin apa? Arupino indriya sampai yuta kanan cadamanang, tang sampai sampai yuta kanan cadamanang, tang sampai yuta kanan cadam rupanang, indriya pacayana pacayo. Jadi teman-teman jelas ya, Cilusi, jadi lebih gampang ya kalau kayak gitu ya. Iya, Romo. Lebih paham. Gampang ya. Iya, lebih paham. Berarti kalau kita bicara rupa nih, berarti rupa tadi ada apa nama kalimatnya apa? Dari mulai dari apa? Dari caku, dari sota, dari ganha, dari jihwa, dari kaya, dan dari jiwitindriya yang 6 ya. Beres ya, ini udah selesai tadi ya. Ya. Yang jadi sama terkait dengan apa? Rupa jiwitindriya, katatan rupanang. Tapi kalau batin jadinya apa tadi kalimatnya? Arupino. Kemarin apa? Arupino. Indriya. Sampayuta kanang. Damana. Ini jadi apa? Saya gambarin begini. Sebab akibat.
Ini sebab kan? Ini akibat ya. Ini apa? Pacaya sati ya, kondisi ya. Ini jadi apa kalau saya pakai baris biru? Arupino indriya, gitu ya? Iya, Romo. Arupino indriya. Terus? Sampayutta kanang. Sampayutanya besar ya, 2 ya. Takanang. Damanang. Stang. Tananca. Oh sorry pakai N ya. Ya. Tanananca rupanang, gitu kan? Ya. Ini apa? Indriya. Pacayana pacayo. Pacayena pacayo, gitu kan? Nah sekarang isinya apa itu? Tadi kan kita bicara isinya ya. Apa itu isinya? Ini isinya apa jadinya? Ini isinya apa teman-teman? Pengendali indera batin ya. Pengendali indera batin. Nah, pengendali indera batin ini adalah nama indria. Kalau kita bicara nama indria, kan dia kan bukan rupa nih. Kalau bukan rupa berarti nama kan? Berarti jadi apa? Nama rupa. Nama rupa. Nama indria gitu ya, salah ya saya. Nama indria kan berarti ya. Nama indria itu berarti apa saja? Apa saja tadi teman-teman? Nama rupa itu apa saja? Caku indria. Mama. Kita bicaranya apa tadi? Kita pakai terjemahannya pakai kalimat tadi. Isinya kan sebenarnya ada apa satu? Jiwitindria. Jiwitindria ya. Tapi nama kita saya pakai merah. Tapi kan yang pertama apa? Nama jiwitindria kan? Ya. Daya hidup ya, Romo. Iya. Tapi ini kan yang batin ya. Karena dia ada rupa, ada batin. Saya pakai yang nama jiwitar indria. Berarti itu ya. Berarti ini apa? Terus yang kedua ada apa? Manindria. Manindria masuk ke dalam apa? Manindria masuk ke dalam apa? Batin juga, Romo. Kita. Ya gitu kan? Iya. Terus sukindria. Terus apa lagi? Dukindria, somanansindria. Tahu? Domanansandria. Sama upekendria masuk ke dalam Wedana. Tadi kan sudah kita belajar itu. Iya, Wedana. Ya. Terus masuk lagi apa? Sada. Yuk yang ada 5 kekuatan komponen. Sada, terus Wiringria. ya, biar ini hafal ini. Jadi kalau hafal ini hafal bab 4 juga. Bab 8 juga. Bab 8, bab 7. Sada, Wirya, apa lagi? Sati. Ya. Sada, Wirya, Sati, terus apa lagi? Samadhi ya. Samadhi ya? Samadhi ya. Sama samadhi apa? Panindria. Samadhi itu apa? Kalau samadhi itu kalau di apa namanya di cetasika kan nggak ada samadhi, adanya apa? Sama samadhi. Para mata damanya apa? Eka gata. Gitu ya, dipahami ya? Kita sudah belajar di bab 7 sebenarnya ini. Sama samadhi itu para mata damanya apa? Eka gata. Kalau nggak percaya kita lihat. Ya, kalau nggak percaya kita lihat. Nih, sama samadhi kita lihat di Bodhipakkhedama. Oh, di sini ada tuh misaka. Saya ulang ya, tuh misaka tuh.
sama samadhi. Saya klik ya, paramata damanya ya. CC itu berarti paramata dama ya. Cita-cita sikanya apa? Udah kelihatan ya? Yang nyala siapa? Yang nyala mana nih? Coba yang ini yang nyala yang mana? Eka Gata dan Somanasa Tasika. Ya, Somanasa Sobana Cita 91. Jadi artinya Eka Gata kan? Berarti betul ya? Ya, Romo. Ya, betul ya. Oke. Ini sebenarnya mainnya di bab 7. Ya, main di bab 7. Pentara bab 7 kita sudah lupa gitu, nggak apa-apa ya. Kan itu di bab 7 kan udah lupa kan bab 7 kan? Bab 6 dulu ingat Romo, sekarang lupa ya, sama ya. Untuk ada rekamannya ya. Terus yang ke-8 adalah apa? Banyak gitu ya. Nah, akibatnya adalah sampai yuta kananca damanang tang sampai apa sang sama samu tananca rupanang. Berarti apa nih rupanang ini? Ada rupanya juga, ada batin juga. Berarti ada 89 cita, 52 cetasika, dan apa? Kan ada rupanang tuh. Tang sampai yukna kananca rupanang. Berarti muncul sama rupa. Tapi rupa yang muncul karena ini batin ada apa? Jadi cita, rupa. Sama apa lagi, masih ingat nggak? Ketika pertama kali cita itu muncul di mana, momen apa? Pati Sandi, Kama Jarupa. Kenapa ada Kama Jarupa? Karena setiap pati sandi pasti di kekuatan Kama, gitu. Ya, ini tentu apa jadinya? Ini tentu apa? Ini apa teman-teman? Indriya pacena pacayo apa jadinya? Melalui kondisi pengendalian indriya, ya. Melalui kondisi pengendalian indriya. Mudah ya berarti sekarang ya Cilusi? Ya, lebih jelas Romo. Lebih jelas. Ya. Senang sekali ya. Gitu ya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat mana yang tidak termasuk. Karena kalau kita menggunakan metode Pacayani Desa kan tentu analis kita akan tahu nih mana yang tidak termasuk. Yang tentu ini kan udah masuk ke sini nih, ini tidak masuk ke sini, ini sudah masuk ke. Jadi yang mana yang nggak masuk yang mana? Ini kan udah ada nih. Jadi sekarang yang nggak masuk apa? Pacayinikanya apa? Kalau saya terjemahkan lagi kan pacayinikanya kan di sini ya. Pacanika itu berarti tidak termasuk dari apa Romo? Dari ini. Saya pakai ini. Pakai teks. Pakai ini. Yang tidak termasuk ini. Dan tidak termasuk ini disebut apa? Pacanika, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang yang tidak termasuk ini apa? Ayo, apa? Pacanikanya apa? Pacanika itu ya berarti yang tidak termasuk ya. Ada sama apa saja? Pawati Kama Jarupa. Kemarin kita belajar Pawati itu apa? Di bab 4, di bab 5. Tahu ya? Pawati Kama Jarupa. Nggak termasuk. Terus apalagi Ahara. Ahara Jarupa. Terus nggak termasuk lagi apa? Putu Jarupa. Kan teman-teman bingung nih bahasannya ya. Ahara Jarupa. Nanti kita belajar di bab 6. Sayangnya bab 6 kita belum punya rekaman. Nggak apa-apa ya. Makanya kita percepat ya. Ahara Utu Jarupa, Ahara Jarupa. Terus kita berbicara juga terkait dengan asanya sata tentu. Asanya sata Kama Jarupa. Karena kalau asanya sata kan makhluk yang hanya punya rupa saja. Sama bahira rupa. Sama ini ya. Begitu teman-teman, include-nya begitu ya. Agak pusing, kayak ini nggak pusing kan Cilusi kalau ini mah ya. Iya kan Cilusi ya.
Nah, sekarang kita belum bicara ini nih, Cilus ini. Kita belum bicara ini. Ini apa? Rupa jiwitindriya itu apa? Ya, kalau kita bicara batin, kan tadi kalau batin itu kan adalah apa? Tadi kalau kita tadi bicara di bab ini, Cilusi, masih ingat tuh hari ini mana ya? Sorry. Nih kan ada ini nih, ada ini kan? Kalau kita bicara pengendali batin itu kan sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada pengendali batin itu adanya apa? Ada nama yang berhubungan dengan rupa sebenarnya kan? Kan ada sampayuta kananca damanang. Kalau kita bicara sampayuta kananca damanang, maka teman-teman sebenarnya kan ada cita jarupa, ada patisandika majarupa kan? Di situ teman-teman tahu bahwa ternyata kalau kita berbicara tentang batin, kemunculan batin upada, gitu ya, maka kita bicaranya kalau di saat patisandi pasti hasilnya jadi rupa. Kan kama kan dihasilkan, patisandi kan dihasilkan oleh karma. Dan kalau sudah muncul batin pasti diikuti oleh apa teman-teman? Kalau kita bicara patisandi nanti di bab 6 rupa itu, kalau kita bicara rupa ya, kita bicara patisandi itu nanti ada 3 kalapa. Ya, teman-teman akan belajar ya. Ada kama jarupa, kalapa, ada apa? Ada kekuatan apa? Jiwita rupa kalapa sama bawa rupa kalapa. Ya, nanti teman-teman belajar di bab 6. Sekarang saya kasih apa? Kasih supaya jangan susah. Ya, seperti kayak gitu konsepnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti teman-teman akan tahu bahwa kalau kita berbicara di sini berarti ya ini ya, yang namanya rupa jiwitindriya itu sudah kita bahas di kemunculan yang sahajata itu. Ketika kita berbicara tentang arupino, kalimatnya apa teman-teman? Arupino, indriya, sampayuta kananca damanang, tang sampayuta nanca rupanang, berarti secara otomatis rupa jiwitindriyanya muncul. Gitu ya. Rupa jiwitindriyanya muncul, Cilusi. Makanya tapi kalau jadi kalau kita bicara ini kenapa tidak dibahas, tidak ada pembahasannya? Karena sudah masuk di mana? Di sahajata jiwitindriya. Paham nggak, Cilusi? Kenapa ini tidak kita bahas? Gitu kan? Karena sebenarnya materinya sudah ada di sini. Karena kita menggunakan kalimatnya adalah menggunakan membedah patana secara lebih luas, seolah-olah dibagi 3. Ya, indriya itu dibagi 3, watu purejata, ya, lalu rupa jiwitindriya dan sahajata rupa jiwitindriya. Sebenarnya ini masuk ke sini sebenarnya ke kelompok 3. Sehingga pembahasannya sekaligus. Paham nggak kira-kira sekarang? Kurang lebih. Kurang lebih paham ya? Kurang lebih paham. Nah, apa lagi ya jadinya? Oke, kita nggak apa-apa. Jadi sekarang saya pertegas lagi ya. Saya pertegas lagi biar teman-teman tahu. Biar teman-teman dapat gambaran. Oke, biar teman-teman dapat gambaran ya. Sekarang kita dapat teman. Sekarang kita bicara indriya pacayoti. Kondisi daya ya. Tadi kita bicara apa? Caku indriyang, caku winyana datuya, tang sampai yutakan anca damanang kan begitu. Ya, kita sudah bahas apa? Kalau caku pasada itu ada muncul yang namanya apa teman-teman? Kalau caku pasada ini muncul, saya coba klik ini. Kalau cakup pasada ini muncul, saya riset dulu.
Kalau cakup pasada ini muncul, lihat, cakup pasada ini muncul, sebenarnya ini muncul juga nih. Rupanya kan ini nih. Kelihatan nggak saya punya gambar? Ya, kelihatan Romo. Kelihatan ya? Ya. Ini kan caku winyanang kan. Makanya saya setuju tuh dengan metodenya Pak. Kalau kita gambar begini nih, belajar abidama tuh mestinya bikinnya begini nih. Ada rupa 28, ada cetasika, ada cita. Ini teman-teman kan udah mahir nih sekarang, udah advance ya. Kalau kita berbicara caku, ini kan caku nih mata nih. Sengaja Cilili bikin Korudi dan Cilili bikin program ini nih ya. Ini kan mata nih, gambar mata. Kalau kita gambar, saya klik ini deh. Bacanya apa? Caku pasada. Kalimat kita apa? Caku indria. Caku indria. Caku indria itu berarti caku pasada kan? Coba kalimat pertama, caku indriang, caku winyana datuya, tang sampayu takananca damanang, indria pacayana pacayo, kan begitu kan ceritanya ya? Iya. Ini kan caku di sini. Ketika ini muncul, landasan mata ini muncul, kita pernah belajar. Ketika landasan mata ini muncul, berarti dia harus 4 syarat. Apa saja? Landasan mata mesti bening. Ya, pupil mata kita yang hitam putih itu ada 7 layer, itu harus bening. Kalau nggak bening, saya butuh kacamata. Kan begitu kan? Gitu ya teman-teman ya. Setelah itu ada syarat yang kedua apa? Adanya objek dalam jangkauan. Yang ketiga ada apa lagi? Ada manasikara, perhatian. Ada cahaya. Hingga akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Caku winyana datuya. Tang sampai yuta kanan cadamanang. Kalau kita bicara tang sampai yuta kanan cadamanang, berarti ketika 2 elemen ini muncul, sama kan namanya saku winyana juga. Maka 7 cetasika ini muncul bersamaan. Kalau saya bilang ini, sorry salah, saya reset. Kalau kita bicara ini, ya kita bicara ini, gitu ya. Maka 7 cetasika ini muncul bersamaan. Dan caku winyananya ini sebagai landasannya. Ini landasannya, ini kesadarannya, dan tang sampai yutakan cadamanang berarti 7 faktor cetasika mengikutinya. Apa itu? Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Jadi kalau kita belajar patana, kita yang pertama indriya pacayo, jadi harus bikin 3 begini, Cilusi dan teman-teman. Sementara untuk belajar rupa ini baru kita ngomong kapan? Anda kan belum menguasai ini kan? Belum ya? Rupa 28 kan kita belum bahas. Kecuali teman-teman yang sudah ikut saya kelas offline. Kelas online ini kan kalian belum dapat kan? Nah, Anda bisa bayangkan di bab 8 itu, kalau kita bicara patana, yang disebut sebagai caku indriang, caku winyana datuya, tang sampai yuta kanan cadamanang, ini 3 slide ini muncul bersamaan. Gitu ya. 3 slide itu muncul bersamaan. Sementara kita rupa belum. Cilusi udah pernah belajar rupa sama saya tidak? Belum Romo. Tuh, makanya susah ya jadinya ya. Iya. Ya seperti itulah. Nggak apa-apa ya, terima dulu ya. Iya Romo. Ya, terima dulu. Nanti teman-teman kalau setelah patana ini selesai sebenarnya, saya akan jelaskan sama teman-teman begini. Ini lebih susah, ini belum selesai. Patananya selesai sampai akhir tahun. Tapi nanti kita lanjutkan ke bab 8 selanjutnya yang disebut sebagai indria ini bagaimana pengaruhnya. Kita lihat begini. Kalau yang namanya caku, mata, gitu ya, caku indria nih ya, kita bicara caku indria ya. Kalau kita bicara mata, ternyata teman-teman, ini akan, dia caku, ini kan caku nih. Kan biasanya kita bahas apa? Indria apa? Dia bagian dari apa? Indria,
Pacaya dong, betul nggak? Mata kan bagian dari indria pacaya yang 22 kan teman-teman ya. Iya. Nanti teman-teman kalau nanti saya jelaskan kepada teman-teman, nanti kita bicara di Paccekasamuppada, kita akan balik lagi ke atas. Ternyata ketika kita berbicara tentang caku indriang, caku indriang, caku winyana datuya, tang sampayuta kanan cadamanang, gitu kan? Maka tidak hanya indria pacayo yang muncul, tetapi ada komponen-komponen lain yang menyertainya. Apa itu? Ada yang namanya nisaya pacayo. Tuh, nanti kita belajar ya. Ada yang namanya purejata pacayo. Ada yang namanya wipayut Kita tahu pernah belajar apa, teman-teman? Wipayuta. Kita belum bicara wipayuta ya. Wipayuta udah belum kita belajar, teman-teman? Belum, Romo. Hah? Wipayuta belum, Romo. Belum ya? Belum, Romo. Nanti kita akan belajar wipayuta. Ini belum nih kita pelajari, saya ganti merah kalau belum. Ya, purejata nanti kita akan bicara. Purejata udah ya? Purejata udah. Purejata udah ya. Terus yang belum tadi apa? Wipayuta ya. Wipayuta. Wipayuta itu nanti kita akan belajar teman-teman istilah itu. Wipayuta belum. Ya, terus kita belum lagi bicara ati belum. Dan yang terakhir kita belum bicara awigata. Bayangkan teman-teman, selama ini kita belajarnya apa? Kalau kita belajar dulu di bab 1 apa? Saya umpama aku pakai gambar. Ketika mata menangkap objek, gitu kan? Di bab 1 kita bilang apa? UPK sahagatang caku winyanang. Syaratnya 4 syarat di kondisi, yaitu apa saja? Landasan mata mesti bening, adanya cahaya, adanya perhatian, dan objeknya dalam jangkauan. Gitu kan kita belajarnya ya? Di bab 1 tuh. Di bab 2, ketika landasan mata ini muncul menangkap objek, saya pakai ini saja biar teman-teman nanti tahu. Ketika landasan mata ini menangkap objek, ini objeknya ya. Ketika mata ini menangkap objek, maka ada 7 cetasika yang menyertainya. Di bab 2 kita belajar itu tadi. Gambarnya tadi sudah ada ya. Ada pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Di bab 7 kita belajarnya ada, di bab 2 kita belajar apa? Ada 7 cetasika yang menyertainya. Tidak hanya landasan mata menangkap objek, tapi ada 7 cetasika yang menyertainya. Gitu ya. Nah ternyata di bab 7, ini kan tadi bab 1, ini bab 2, bab 5-nya kita belajar apa yang disebut sebagai caku pasada. Di bab 5 kita bicara caku pasada nih. Caku pasada itu adalah bab 5, bab 6 ya. Di bab 6 itu caku pasada itu sebagai apa? Ternyata sebagai landasan indria yang watu ya, landasan indria yang sangat kalau kita tidak punya landasan mata, maka kita sebagai kayu lapuk katanya gitu. Pasada rupa 5 ini adalah hasil dari karma. Di bab 5 di bab 6 kita belajar itu. Di bab 7 ternyata kita belajar ini sebagai bagian dari indria pacayo. Di bab 7 adalah kita masuk di bagian dari indria 22. Di bab 7 kita belajar indria 22. Di bab 8 patana kita belajar ini jadi indria pacayo. Tuh sampai begitu tuh Cilusi dan teman-teman. Jadi kita butuh belajar berapa? Jadi kalau saya ambil begini, di bab ini bab 1 nih. Bab 1 kita ngomongin tentang caku pasada. Bab 1 ya, caku pasada. Menangkap objek membutuhkan 4 faktor. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ini menangkap objek, ternyata ada faktor batin cetasika yang menyertainya. Bab 2. Bab 2. Ya. Di bab 5, di bab 6 kita belajar tentang saku pasada. Landasan mata ini menjadi
Ini menjadi bagian dari hasil dari kama. Ketika di bab 6 ini muncul, ketika ini muncul ada 10 dasakalapa, caku dasakalapa. Ada 10 komponen yang bersama menyertai ketika caku pasada ini muncul. Di bab 7 kita belajar yang namanya mata. Ini adalah sebagai indria, caku indria. Tapi di bab 8 ternyata ini bagian dari indria pacayo. Indria pacayo. Karena ini bagian dari indria pacayo, ternyata karena tidak berdiri sendiri, tidak hanya indria pacayo, tetapi ada komponen pacayo-pacayo lainnya, yaitu apa? Nisaya pacayo, purejata pacayo, wipayuta pacayo, ati pacayo, dan awigata pacayo. Sepresisi itu kita belajar abhidhamma. Jadi makanya Cilusi susah jadinya ya, teman-teman ya. Jadi makanya ternyata abhidhamma itu apa sih? Nanti teman-teman akan tahu. Jadi kalau kita belajar abhidhamma ternyata kita belajar abhidhamma cuma ini doang nih. Tuh, saya katakan begitu. Hanya saya gini. Hanya ini doang kita pelajari nih. 18 ini saja kita pelajari. Inti belajar abhidhamma cuma di ahituka doang, teman-teman. Hanya di situ doang kita belajar abhidhamma. Di dalam itu ada cetasik, ada witi, di dalam itu ada rupa, di dalam itu ada caku indria. Di dalam itu kita bisa belajar patana. Jadi inti kita belajar abhidhamma dari bab 1 sampai bab 8, bab 9, bahkan di bab 9 sekalipun kita bisa mengalahkan ini. Bisa sampai timbul panya, supaya ini sebagai wipaka, bukan lagi sebagai kama. Seru nggak belajar abhidhamma kayak gitu, Cilusi dan teman-teman? Seru banget. Seru nggak kalau kayak gitu? Seru, Romo. Seru ya? Seru. Seru. Penasaran jadinya. Ya, secara presisi jadinya kita belajarnya. Saya buka tanya jawab deh, takutnya ntar berat. Ya, boleh, baik Romo. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Silakan yang ingin bertanya. Berarti indria ini penting sekali ya Romo ya untuk kita mencapai satu tingkat kesucian itu penting ya Romo ya. Jika satu indria itu cacat berarti kita harus menunggu lagi begitu ya Romo ya. Iya, kayu lapuk itu. Makanya betul kata Sang Buddha, kalau kita nggak punya panca indera dengan lengkap, itu bahaya sekali ya, Cilusi. Penyebab kita bisa terlahir terlahir cacat itu apa ada sebab akibat? Ada. Terlahir cacat itu ada kenapa? Nih, saya kasih tahu Cilusi ya. Kenapa kita lahir cacat? Bentar ya, saya harus riset. Cilusi, kalau kita berbuat baik, kita kan tinggal dalam manusia kan. Perbuatan baik kita kalau ini 3 akar, Cilusi. Kalau kita berbuat baik, berdana, ya, melatih sila, apapun dari dasa punya kiryawatu, 10 perbuatan baik kita lakukan, kita berbuat baiknya dengan 3 akar, tetapi harus jadi ukata, bukan omaka. Tahu nggak istilah ukata dan omaka? Belum tahu Romo. Superior dan inferior. Oh iya, lupa. Saja ya. Oh iya. Itu istilah paling apa-apa lah. Kalau Cilusi berbuat baiknya 3 akar dengan superior, maka dapatnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Paham Cilusi sampai situ? Ya. Perbuatan baik yang Cilusi lakukan, Cilusi harus superior. Supaya buah wipakanya dapat 16.
Apa ini 16 ini? Ini adalah lahir di alam dewa dan satu alam manusia, atau bisa jadi 3 akar lahirnya. Dengan setiap kali kehidupan kita mendapatkan yang namanya disebut kusala ahetuka wipaka. Baik terus nih, kita nggak pernah susah. Senang terus, nggak pernah menderita. Akibat apa? Akibat berbuat baiknya 3 akar tapi dengan superior. Berarti dengan begitu kita kalau mau melatih diri itu lebih mudah, begitu ya Romo? Harus dilatih. 3 akar itu kan harus dilatih, harus timbul panya. Aloba, dosa, moha. Kalau perbuatan baik Cilusi sekarang tidak superior tapi inferior, maka Cilusi akan mendapatkan hasilnya 12 saja. Bisa lahir sebagai manusia, lahir sebagai dewa, tapi yang 2 akar saja. 2 akar nih. Dapatnya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tetap senang, bahagia, nggak pernah menderita. Matanya bagus, telinganya bagus, wajahnya rupawan. Oh, itu hasil dari perbuatan baik. Tapi 2 akar, cuman 2 akar aja. Karena berbuat baiknya, punya perbuatan baiknya 3 akar, tapi tidak superior. Hanya inferior. Bayangkan perbuatan baik yang kita lakukan dengan superior dan inferior, hasilnya beda nggak? Beda sekali ya. Beda banget. Romo, dari... Tunggu dulu, saya potong, karena saya belum Iya. selesai. Nggak apa-apa ya, Cilusi ya. Boleh, ya Romo. Sekarang kita berbuat baiknya 2 akar. 2 akar itu di sini. Kalau Cilusi berbuat baik 2 akar dengan superior, ukata, hasilnya 12 juga. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perbuatan baik 2 akar yang superior, the same hasilnya dengan perbuatan baik 3 akar tapi yang inferior. Itu ya. Kenapa Cilusi jadi manusia cacat? Karena berbuat baiknya 2 akar tapi inferior. Apa itu inferior? Inferior adalah perbuatan baik yang rendah sehingga hasilnya membuat Cilusi lahir jadi manusia cacat. 8 doang nih. 8 doang. Dan di sini kita tahu ini adalah lahir sebagai manusia cacat. Paham ya? Kenapa kita jadi manusia lahir cacat? Karena sudah berbuat baik setengah-setengah. Ya, karena perbuatan baik setengah-setengah itu akhirnya capeknya sama, jauhnya sama, tapi setengah-setengah hasilnya cuma 8. Begitu Cilusi? Meskipun... Dipahami nggak? Ya, paham sih Romo. Berarti dalam berbuat baik itu meskipun kelihatan sama, balik lagi ke dalamnya seperti apa gitu ya Romo ya? Iya, karena perbuatan baik itu dilihatnya bukanlah, kan kita pernah belajar Abhidhamma, perbuatan itu yang dilihat adalah akarnya, perasaannya, dorongannya, dan pandangannya. Akarnya apakah 2 akar, 3 akar, perasaannya apakah somanasa atau domanasa atau PK, dorongannya apakah asakarikang atau sasangkarikang, dan pandangannya atau diti atau sanditi sampai yutang atau nyana sampai yutang. Makanya teman-teman nanti saksikan ya minggu hari Senin saya akan berbicara tentang diti dan abhidhamma. Baik Romo. Di Meta Jember ya Romo ya. Di Meta Jember. Saya lanjut aja dulu terkait dengan rupa jiwitindriya ya, yang ini ya, sebentar ya. Baik Romo. Biar teman-teman nanti dapat. Ya. Jadi kita tahu bahwa kalau teman-teman nanti belajar jiwitindriya ini tidak dibahas. Kenapa? Karena ini lebih rupa jiwitindriya itu lebih kepada kama jarupa. Saya pakai gini. Kama jarupa. Apa itu kama jarupa? Kama jarupa kalapa bahkan. Ini adalah karma yang terkandung dalam rupa yang terkandung dalam kalapa yang dihasilkan oleh karma. Dari daya kehidupan materi saja. Ya, karena dia fungsinya sebagai apa? Sebagai pemelihara saja supaya batin tetap sehat. Kalau batinnya rupa supaya tetap sehat. Kalau rupanya sehat, dan rupa menopang batin. Gitu ya. Jadi dia fungsinya untuk mendukung materi
yang menyertainya dalam kamajarupa kalapa. Ia bukan merupakan sebab yang menghasilkan anulapa atau anupalaka pacayo, atau dia tidak menghasilkan akibat. Ya, jadi makanya tidak disebutkan di situ. Jadi teman-teman nanti fasenya adalah kalau kita contoh ini kamajarupa ini, contohnya misalnya ada satu bodhisatwa misalnya, kalau kita bicara ini ya, ada seorang bodhisatwa, ibu kandungnya bodhisatwa itu siapa teman-teman? Mahamaya. Mahamaya kan adalah apa? Bodhisatta Siddhartha kan? Kita bilang Siddhartha sebagai bodhisatta loh. Ya. Setelah 7 hari Ratu Maya Dewi ini, Ratu Mahamaya ini apa? Meninggal dunia dan dia dilahirkan di alam Tusita. di Dewa Tusita. Ya. Lalu diangkat siapa? Adiknya. Siapa adiknya? Maha Pajapati Gotami kan? Gotami. Kalau di orang Tangerang bilang turun Nanjang. Kalau orang sekarang namanya Ibu Sambung. Gitu kan? Pangeran Siddhartha, Jalan Bodhisatta, supaya dia bisa bertahan hidup, dia menyusui siapa? Menyusui siapa teman-teman? Ibu sambungnya. Jadi untuk bisa mempertahankan hidup, rupa jiwita si Pangeran Bodhisatta ini harus minum susu Maha Pajapati Gotami. Ini yang disebut sebagai rupa jiwitindriya. Begitu maksudnya. Paham nggak Cilusi? Iya. Jadi si Pangeran Siddhartha kan, ini biar teman-teman tahu nih. Gak apa-apa ya tambahan ya. Biar ini kelar, jadi hari ini selesai. Di dalam sutta, seorang ibu, saya pakai gambar lah, nggak enak. Ya. Seorang ibu yang melahirkan calon bodhisatta, ya ibu yang melahirkan calon bodhisatta ini, ibunya harus punya sama sila, sama caga, sama panya, sama sada. Ya. Seorang calon ibu bodhisatta harus dari karangan 2. Kalau enggak Brahma atau kesatria. Ya. Semua ibu yang yang rahimnya dimasuki oleh calon Buddha, ada beberapa syarat di sutta, ibunya dapat melihat anaknya seperti ikan dalam akuarium. Itu yang pertama. Hanya ibunya ya yang bisa melihat itu. Posisi calon Buddha, semua calon Buddha, posisinya duduk meditasi. Yang ketiga, seorang calon Buddha dilahirkan 10 bulan, tepat 10 bulan. Enggak lebih, enggak kurang. Seorang calon Buddha yang lahir dalam ibunya akan dilahirkan oleh ibunya dengan cara berdiri. Dengan memegang tangan kanan memegang ranting. Itu bilangnya begitu. Sutta bilangnya begitu. Seorang ibu calon Buddha setelah melahirkan, maka anaknya akan dimandikan oleh alam dewa Catu Maharajika. Diterima oleh, kalau kita bicara riwayat hidup Buddha Gautama kan, ketika keluar dari rahim ibunya ditangkap dalam jaring-jaring emas. Jaring-jaring emas berdarah nanti bisa ya, tapi jaring-jaring sutra gitu yang lembut, terus akhirnya dimandikan dulu dengan air hangat, air dingin dan air hangat. Baru nanti seorang calon Buddha, mau dia Buddha Kakusanda, Konagama, Nakasapa, dan Maitreya sekalipun, nanti akan berjalan ke utara, dan setiap kaki yang dipijakan selalu akan keluar 7 langkah, dan keluar bunga teratai.
Jadi injak langkah teratai itu keluar, injak langkah bukan teratai udah ada, bukan. Ya, seorang calon Buddha akan setelah dia berdiri 7 langkah, setelah dia melangkah 7 langkah, di langkah ke-7 dia selalu bilang begini, agoham asmi lokasa, tangan kanan menuju ke atas langit, tangan kiri ke bawah, dengan kalimat agoham asmi lokasa, jetoham asmi lokasa, setoham asmi lokasa, ayam jati natidani punabau. Selalu bilang begitu. Akulah teragung dalam dunia ini, akulah pemimpin dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada kelahiranku kembali. Itu statement seorang Buddha. Seorang calon Buddha, SOP Sutta bilangnya begitu. Setelah bilang itu, seorang ibu yang telah dipenuhi rahimnya oleh seorang calon Buddha pasti 7 hari meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dan dia pasti lahir di surga Tusita. Siddhartha yang sudah lahir usia 7 hari, kan harus bisa bertahan hidup. Karena ingat ya, Mahapajapati Gotama itu melahirkan Ananda. Sehingga dia keluar air susu. Paham ya teman-teman ya? Ananda, Mahapajapati Gotama itu lebih sayang Siddhartha loh daripada Ananda. Ya, makanya disusui oleh ibu tirinya. Untuk bisa bertahan hidup, Siddhartha harus minum susu ibu sambungnya. Itulah yang dikenal sebagai rupa jiwitindriya yang kita bahas ini. Ini dia Cilusi, ya. Jelas ya itu ya Cilusi ya. Teman-teman ya. Ya, Romo. Oke, silakan bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di unmute. Atau pusing. Takutnya pusing. Sepertinya paling nanti disimak ulang ya Romo. Kalau abidama memang bukan hanya sekali bisa langsung kita pahami ya Romo ya, harus berulang ya. Oh iya, belajar abidama itu nggak Anda membutuhkan, tapi terus terang Cilusi, kalau kita tidak belajar abidama, membedah sutanya jadi kering, Ci. Jadi kalau orang teman-teman membedah suta tanpa belajar abidama, kering nanti. Ya. Kenapa demikian Romo? Ya, karena semua pelajaran suta dan abidama itu kan sama sebenarnya kan. Tapi selama ini teman-teman di lapangan kan udah nggak usah belajar abidama, belajar suta saja. Ya. Kalau teman-teman belajar membedah suta yang kemarin saya ikuti itu kering sekali. Ya, kering sekali. Bukan berarti belajar suta itu, belajar abidama itu sok begitu enggak gitu. Maksudnya kalau kita belajar abidama, ketika kita belajar suta, kita akan jauh lebih banyak hal yang kita dapatkan. Begitu sih Cilusi. Ya, baik. Mungkin harus pelan-pelan ya Romo yang untuk memahaminya ya. Oh iya. Saat bisa dibayangkan, saya baru jatuh cinta terhadap abidama setelah sekian puluh tahun saya mengenal Buddha Dharma kan. Ya enggak? Saya juga Romo awal-awal ini juga, aduh ngapain sih belajar, pusing banget gitu kan, apalagi dengan bahasa Pali begitu kan. Tapi terakhir-terakhir setelah masuk perkuliahan ternyata sangat menarik, kita bisa tahu respon dari langsung kesenangan tindakan langsung dan tidak langsung, dan ajakan dengan tanpa ajakan itu pengaruh sekali gitu. Nah, itu sangat menarik sebenarnya. Dan dari situ mulai belajar. Betul begitu. Silakan teman-teman yang mau tanya. Cuma saya masih belum paham Romo, bagaimana yang kata Romo membedah suta tanpa mempelajari abidama itu kering seperti gimana ya Romo?
Begini Cilusi, mohon maaf ya, saya kemarin mendengar mendengar Beda Sutta gitu kan. Kita bisa tahu nih Cilusi, kalau seseorang yang belajar Abhidhamma, ya, sama orang yang tidak belajar Abhidhamma, cara membedah sutanya berbeda, Ci. Berbeda, ya. Dan saya melihat sebagian ada yang menggunakan persepsinya sendiri, gitu loh, ya, persepsinya sendiri. Makanya saya katakan tadi, orang selama ini kan kita punya Tripitaka kan Tripitaka nih, Tripitaka. Ada apa di situ? Ada Sutta, ada Winaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Maunya belajar ini saja karena gampang, nggak begitu, nggak sesederhana itu. Apalagi Cici membedahnya Samyutta. Samyutta Nikaya itu ada 12 pokok Abhidhamma loh. Kalau kita nggak belajar Abhidhamma, gimana kita ngerti? Beda-beda serasi. Saya pernah belajar Sutta, ada kali Bang Sari di tahun 2008 saya sudah mengajar Sutta. Saya membedah Sutta itu hanya berdasarkan buku yang saya baca, tapi setelah belajar Abhidhamma 4-5 tahun ini, belajar Suttanya jadi lebih dalam, tahu maksudnya gitu, lebih tahu maksudnya. Tentang Paccupanyakkhanda, tentang Pancakanda. Enggak sesederhana itu, Cilusi. Kalau kita belajar Pancakanda saja misalnya, di Sutta kan nggak begitu terperinci. Tapi di Abhidhamma terperinci banget. Ya. Kecuali mungkin seperti yang Mulia Bante, ya Bante yang membedah Sutta, yang benar-benar lulusan Sutta Sutta Pitaka, ya. Itu beda, ya. Begitu Cilusi, teman-teman. Baik. Terima kasih Romo. Ya. Baik teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh silakan langsung di-unmute. Romo, kalau untuk hari Senin nanti jadwalnya diganti ke hari apa ya Romo? Kan kita sepakat Senin kita ganti sampai kan saya tanggal 25 kan beda Sutta. Jadi Abhidhamma tanggal 26. Yang Jumat ini ke malam Minggu lagi. Karena saya tanggal 28 saya ceramah di Jetawana. Oh iya. Iya. Baik Romo. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Boleh silakan langsung di-unmute. Mungkin kalau tidak, kita akhiri ya Romo ya, pas sudah mau jam 9 juga. Ya. Oh ini ada. Mau ini lagi Romo? Enggak, sudah saya mau tutup. Oh. Ya. Sebenarnya begini teman-teman. Jadi tadi saya katakan belajar Patana ini belajar kemunculan. Ya, makanya harus dalam. Jadi memang harus semua bab dikuasai. Yang masalahnya kan ingatan kita ini kan sangat lemah ya. Bab 1 kita ingat, naik ke bab 2, bab 1-nya lupa. Ya, naik ke bab 3, bab 1, bab 2-nya lupa. Tapi kalau kita belajar Abhidhamma, TikTok-TikTokan seperti ini, sebenarnya kan lebih gampang. Kita diingetin lagi. Jadi nanti kalau kita belajar, karena kan tadi saya katakan belajar Abhidhamma itu kan secara presisi. Ya naik tingkat gitu ya. Sehingga pengetahuan kita berkembang. Karena Abhidhamma adalah peta spiritualnya Sang Buddha. Sang Buddha itu bisa mencapai kebenaran sempurna karena peta spiritual Abhidhamma ini. Bahkan kalau kita bicara Patana kan, Patana ini adalah aneka jati samsara yang dibacakan pertama kali oleh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna kan. Jadi saya pikir ini sangat penting, sangat membawa manfaat. Terus setelah belajar, walaupun saya tahu teman-teman mengeluh sama saya, Romo, ternyata Patana ini susahnya setengah mati. Ya udah sabarin saja ya. Diulang-ulang saja. Gitu ya. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Sadu. Baik. Sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa
Untuk membacakan Parita Patidana, saya minta Ko Hartono untuk mewakili kita sekalian penutup Tamakara Pata. Pada Ko Hartono, saya silakan. Ya, marilah Rama-Ramani teman-teman sekalian, kita membacakan Parita Patidana untuk melimpahkan jasa perbuatan baik kita kepada semua makhluk. Kandamayang Patidana Katayu Anamase punya sidani katasa yana nyani katanime tesancak bagino hontu sutan nantap pamanaka ye pia gunawan tacak mayang mata pita dayo ditakme capya ditawa ane majata werino sata titantik lokasmin te buma catu yonika panceka catu wokara samsaranda bawa bawe natang ye pati danami anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung maya dina na punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema patancak papontu desasa si jatang subha satu. Kemudian marilah kita akhiri dengan bersama-sama membacakan Namakara Pata. Araham sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanggam nakmani. Demikianlah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Anumodana Ramarupi, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih, Ko Hartono. Terima kasih Romo kalian Rupi. sekalian. Terima kasih, Romo.